Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai keluarga korban pesugihan. Cerita misteri ini bersumber dari UKM Pengamatan. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari Studio Horor berikutnya. Sangat miris ketika dulunya memuja-muja setan untuk harta, namun sekarang sukmanya entah kemana karena perjanjian yang tak bisa ditepati. Begitulah garis besarnya. Ini adalah cerita nyata dari salah seorang teman yang mengenalkanku pada seseorang. Kita panggil saja namanya Michelle. Waktu itu tidak ada niatan untuk bercerita. Namun karena biasanya sebuah obrolan, lama-kelamaan pasti akan membahas tentang pergaiban. Barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya yang mempraktekkan pesugihan. Butuh waktu yang agak lama untuk mendapatkan detail ceritanya. Apalagi sampai sekarang hal ini masih menghantui keluarga Michelle. Bahkan di sela-sela waktu cerita, Michelle selalu meneteskan air matanya. Dia benar-benar sudah hilang akal dan tidak menyangka ini semua bisa terjadi kepada keluarganya. Kukira cuma di sinetron aja mas kejadian kayak gini. Ternyata aku alami sendiri dengan mata yang sembab. Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil. Ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia ini. Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta. Dan ekonomi keluarga bisa dikatakan berkecukupan. Hingga suatu waktu sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan dan pekerjaan ibunya sebagai ART tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan barang-barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual. Hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Michelle yang pada waktu itu baru akan masuk SD. Berbarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sang ayah yang tak habis akal, dia menawari rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman ayahnya dahulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan. Suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombolan orang. Kalau jumlah lupa mas, tapi yang kuingat ada 2 mobil. Aku itu kebangun karena ramai banget rumahku. Ibu aja bingung, gelas di rumah gak cukup buat ngasih minum. Begitulah penuturan Michelle saat menceritakan segerombolan orang datang ke rumahnya.
Menurut penuturan Michelle, orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya kepada ibunya, mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya diusut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang-orang yang datang pada waktu itu. Michelle tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tak lama kemudian sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun sang ayah hanya terdiam. Bukan 1-2 hari, sang ayah tak kunjung pulang hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan karena sang ayah tak kunjung pulang, tiba-tiba di suatu pagi, ketika Michelle berangkat ke sekolah, dikagetkan sang ayah yang sudah ada di teras rumah. Tetapi Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung, kali ini terlihat bahagia. Beda banget pokoknya. Pas itu ayahku kayak bahagia banget. Malah nganter aku ke sekolah. Padahal biasanya nggak pernah sama sekali. Michelle yang bertanya-tanya di dalam hati sempat kebingungan. Walaupun dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa sudah bekerja lagi dan pekerjaan ini ia dapatkan dari salah seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang yang datang malam itu. Ibu bertanya kepada sang ayah, "Yang kemarin itu siapa, Pak? Kok aku baru lihat ya?" "Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual. Tapi nggak jadi ku jual. Aku udah dapat kerja. Gajinya juga lumayan." Sejak sang ayah bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik dan tak jarang ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang ikut kecipratan bahagia karena apapun yang ia inginkan selalu diberi oleh ayahnya. Bahkan dari teman Michelle yang lain, Michelle bisa dibilang paling loyal dan dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan, Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari, yaitu dengan gerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam. Menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu, sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab lembur. Sang ibu yang awalnya percaya, lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. "Ya masa lembur cuma tiap hari-hari itu, Mas? Dan lemburnya itu pasti dia berangkat jam 9 malam, pulang sampai subuh." Begitulah penuturan Michelle ketika mengobrol denganku. Pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur sang ayah berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu.
Bertahun-tahun lamanya Michelle selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah menjadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya bertambah berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi. Yang dulunya ia tidak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir, ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumah. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tak jarang, ayahnya mengajak salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Awalnya tuh kesel mas, ya mungkin karena udah kenal jadi malah akrab mas. Ibu juga udah gak kesel lagi waktu itu. Semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita, dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang yang berlumuran darah. Mimpi itu berulang kali terjadi, namun Michelle tidak pernah berani bercerita kepada ayah dan ibunya. Karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan berulang-ulang. Lama-kelamaan Michelle merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur seperti biasanya. Michelle sering mendengar ketukan dari jendela kamar, dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya pergi. Kembali lagi ia merasakan itu berulang kali. Hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. Iya mas, aku ngerasa itu tiap ayahku pergi, pas aku tidur sama adikku. Adikku juga denger, dia juga ketakutan mas. Ngetuknya itu terus-terusan gak berhenti. Michelle bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya yang hanya diam, bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual itu. Michelle kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya, sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Michelle masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun kadang hilang, akan tetapi mimpi bertemu sosok ular juga masih menghantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya. Michelle mengiyakan dan benar saja. Gangguan dan mimpi itu tidak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat ketika ibunya membereskan kamar Michelle untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai. Ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya yang ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya, ibunya bercerita kepada sang ayah. Dan bisa ditebak, sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong sampah rumah. Dia itu nyari di tong sampah sampai di balik tong sampahnya. Udah kayak kehilangan uang ratusan juta lah. Dia nemu kerisnya lagi, tapi malah dia simpen di lemarinya. Michelle tak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh. Ia pun menebak-nebak,
apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya juga berpikiran sama dengan Michelle pada waktu itu. Yang tambah membingungkan lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya. Bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari sang ayahnya. Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor 2 yang masih kecil sering menangis tiba-tiba. Dan adiknya nomor 1 juga tak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal. Yang awalnya hanya 1 minggu sekali, bertambah setiap bulan, bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas. Masa dia pernah sebulan gak pulang, Mas? Kan ibuku juga curiga, apa dia itu gak kerja apa gimana? Soalnya waktu itu ayahku jarang ngobrol, Mas. Tiba-tiba ada, tiba-tiba pergi. Gitu aja tiap hari. Ya aku nyoba bikin ibu mikir positif aja, Mas. Dia kerja luar kota atau mungkin udah naik jabatan. Apa gimana makanya sibuk. Soalnya kita emang bener-bener gak tahu waktu itu, Mas. Menurut penuturan Michelle, pada waktu itu sempat terbesit pikiran curiga dengan ibunya. Karena tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini. Dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan sebenarnya sangat tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan. Dan dia berpikir, apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatku tenang. Awalnya curiga sama ibu. Ya logikanya harusnya tahu gitu. Apa yang dilakukan ayahku yang dia bilang lembur. Kecurigaan itu seketika datang di benak Michelle. Michelle bahkan sempat berpikir ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya. Kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Michelle bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Michelle masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Michelle dan 2 adiknya. Waktu itu sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah utara Jogja, yang cukup jauh karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa, ayah dan ibunya meninggalkan Michelle dan 2 adiknya. Tak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama 1,5 tahun lamanya. Kecurigaan Michelle semakin menguat ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota. Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama 2 adiknya. Walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan, apalagi mereka memilih berpindah ke rumah eyang karena takut ketika ada gangguan yang tidak ada yang menolong mereka. Pas pindah ke rumah eyang tuh, Mas, ya kayak biasa aja. Aku udah gak mimpi lagi. Adikku udah gak nangis lagi. Adikku satunya juga udah gak pernah dengar suara lagi. Ditambah lagi eyang kakungnya yang pernah bercerita, semenjak sang ayah bekerja dan bisa dibilang sukses, tidak pernah berkunjung lagi ke rumah. Sekedar menengok pun tidak pernah sama sekali. Memang setelah ayahnya bekerja, dari para gerombolan itu, hanya Michelle, ibu dan 2 adiknya saja yang sering mengunjungi eyangnya. Sang ayah memang tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ke rumah eyangnya. Sifat dan kehidupan sang eyang yang apa adanya, pasti ada apanya. Saat Michelle hidup bersama di sana, Michelle sering diberikan petuah, yang intinya selalu berhati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasakan dia diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adiknya.
Aku tuh kemana-mana pasti diantar Eyang. Eyangku tuh kayak gak mau jauh mas dari aku. Kadang kasihan kan, SMA aku juga jauh dari rumah Eyang. Tapi Eyang tuh pasti ngotot kemanapun harus sama dia. Bahkan dia dilarang untuk pergi malam hari. Ketika ada temannya yang ingin mengajaknya pergi malam hari, teman-temannya yang harus datang ke rumah Eyangnya. Apabila terpaksa keluar, kadang diantar oleh Eyangnya ataupun orang kepercayaan Eyang. Namanya anak SMA, pasti lama-kelamaan jenuh karena merasa tidak bebas ke sana kemari. Michelle sempat colong-colongan dengan Eyangnya, dan akhirnya Michelle mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata dan sudah menjadi kehendaknya, Michelle mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak bak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas. Salah satu bagian dari tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Aku tuh gak tahu kenapa ya mas, kayak tiba-tiba hitam aja pandanganku. Seingatku, cuma aku lihat bak truk ada di depan mataku. Habis itu udah gak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun udah di ruangan dan udah kayak gini. Menurut penuturan Eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-teman Michelle, Eyangnya sempat pesimis Michelle bisa selamat karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tak hanya itu, di bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan itu. Dan yang paling parah, salah satu tubuhnya tidak bisa aktif lagi sampai sekarang. Sebelum siuman, Michelle sempat koma selama 12 hari. Michelle menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu, dokter mengatakan kepada keluarganya, kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah melihat Michelle terkapar lemah tak berdaya. Dengan bantuan alat pernapasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya, Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis tiada henti. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari, sang ibu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tak ingin kehilangan sosok Michelle. Sang Eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati ini semua dan harus pasrah kepada kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak sang Eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Michelle. Penantian itu pun datang ketika Michelle siuman. Kebahagiaan, rasa haru, dan ketidakpercayaan bercampur aduk mendengar Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Dia belum ikhlas apa yang terjadi dengannya. Namun keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya waktu, Michelle berangsur pulih. Walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang dilakukan. Ibunya yang selalu menemani Michelle dan berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya,
pergi kemana sang ayah. Namun ibu hanya diam dan menitikkan air mata ketika Michelle bertanya keberadaan sang ayah. "Sudah, yang penting kamu sembuh dulu." Begitulah ucapan yang selalu ia dengar dari ibunya ketika bertanya keberadaan sang ayah. Ketika Michelle benar-benar sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, terhitung sudah 1,5 tahun lamanya semenjak dia siuman tidak melihat sang ayah. Ibunya yang sudah meninggalkan sang ayah juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Michelle merasa sudah tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya, dan begitu sebaliknya. Bahkan rasa benci selalu ada di dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar telinga manisnya. Tetapi sebagai seorang anak dan di dalam hati kecilnya masih ingin bertemu dengan ayahnya. "Walaupun aku tuh benci, tapi ya kok sebegitunya. Ya masa dari aku sakit sampai aku belajar jalan, gak pernah sekalipun lihat. Telepon pun enggak sama sekali." Begitulah kalimat yang keluar dengan matanya yang menahan air mata. Beriringan dengan Michelle yang masih berharap ayahnya untuk datang, Michelle merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya setelah kecelakaan itu. Michelle merasa indera keenamnya seperti terbuka dengan sendirinya secara perlahan. Dari awalnya yang hanya merasakan bayangan, lama-kelamaan bayangan itu menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan. Awalnya takut mas, bingung juga bisa lihat. Tiba-tiba aja dan itu kayak tiap hari itu nambah-nambah terus. Dulu mah cuma ngerasa ada bayangan, tapi lama-lama jadi kayak upgrade mas. Kadang kaget, tapi udah terbiasa sih sekarang. Michelle yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya, mencoba untuk mengontrolnya sendiri. Dia ingin bercerita dengan ibunya, namun takut akan membuat ibunya panik. Hingga suatu hari sang eyang menemuinya, dan betapa kagetnya Michelle mendengar perkataan dari eyangnya. "Untung kamu masih hidup, Le. Maaf ya, Mbak gak bisa bantu kamu. Mbak juga gak kuat buat melawan ayahmu." Dengan nada bergetar sambil memegang tangan Michelle dengan eratnya. Michelle benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan eyangnya itu. Michelle bingung melihat sang eyang yang kemudian menangis dan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan menunduk di hadapannya. Dia tak tega membangkitkan sang eyang dan mencoba menenangkan untuk menjelaskan maksud dari perkataannya tadi. Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami Michelle sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Michelle dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya, Michelle masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya yang selalu menjaganya dan mendapat perlakuan istimewa daripada dua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan, efek dari kegagalan tumbal itu membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan sang eyang juga menceritakan teman-teman ayahnya yang membuat ayahnya salah arah. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab, gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itulah yang dimaksud eyang. Sang eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh. Uniknya, eyang juga mengetahui kejadian di mana saat ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar. Michelle yang mendengar semua itu sangat shock dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Shock banget sih mas, tapi bingung mau percaya atau enggak waktu itu. Yang aku enggak habis pikir, eyang bisa tahu semuanya.
Padahal kita tuh gak pernah cerita sama sekali soal gangguan sama kebiasaan ayahku, Mas. Ya aku juga tahu sih, Eyang emang bisa, tapi kok bisa sedetail itu ya? Sang Eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya dan memberikannya sebotol air putih untuk digunakannya mandi dan minum setiap pagi. Di situ sang Eyang bercerita, dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Ya, sosok ini yang sering masuk ke dalam mimpi Michelle ketika masih hidup bersama ayahnya sebelum berpindah ke rumah Eyang. Menurut sang Eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat Michelle celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang Eyanglah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian Michelle sendiri, sang Eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itu pun dia baru tahu ketika hidup bersama Eyangnya. Eyangnya sering menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Kadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan Michelle sering disuruh mandi air dari dalam bak besar di belakang rumah. Michelle sempat menghubungkan dengan apa yang dikatakan Eyangnya. Dia bertanya, kenapa dia masih bisa seperti ini? Sedangkan sang Eyang berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya. Dan yang dipertanyakan adalah, kenapa Eyangnya tidak pernah memberitahu tentang semua ini? Eyang menjelaskan, alasan dia tidak pernah memberitahu karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan Eyang juga berkelak, Michelle pasti tidak percaya dan akan membuatnya khawatir apabila dia mengetahui dari awal. Dengan gamblangnya, sang Eyang menjelaskan di suatu hari, ketika belum lama Michelle tinggal di rumah Eyang. Rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu, karena kekuatan yang lebih besar. Itulah maksud dari Eyangnya, yang sangat menjaga dengan baik seorang Michelle. Karena sang Eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib, akhirnya melakukan pencegahan sesuai kemampuannya. Sang Eyang juga mewanti-wanti dengan dua adiknya. Ia takut menjadi korban selanjutnya. Michelle tak langsung percaya dengan perkataan Eyangnya. Bahkan tidak tahu kenapa, kesedihan tidak menyelimuti hatinya. Hanya kebingungan tentang mana yang benar, mana yang salah. Bingung juga, Mas. Aku harus cerita sama siapa lagi? Masa ya sama adik-adikku? Gak mungkin juga kan? Apalagi sama teman sekolahku, gak mungkin juga. Ya udah, cuma ibu yang bisa ku ceritain. Suatu malam, ketika ibunya selesai memasak, Michelle memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar kepada ibunya. Michelle bercerita dengan hati-hati karena takut akan membuat ibunya sakit hati. Di saat Michelle bercerita soal hubungan pesugihan dengan para gerombolan berpakaian hitam, ibunya meneteskan air mata dan memeluk Michelle dengan erat. Pas aku cerita soal pesugihan itu, ibuku langsung memeluk sambil nangis, Mas. Nah, di situ aku mikir, kalau emang benar ayahku kayak gitu, dan aku jadi tumbalnya, Mas. Dah kelihatan banget deh pokoknya waktu itu. Tangisan Michelle semakin pecah, namun Michelle mencoba melepaskan pelukan ibunya dan mencoba menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya. Dengan sedikit paksaan dan kemarahan Michelle, akhirnya sang ibu menceritakan segalanya yang ibu tahu. Benar saja,
ibunya sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Semua terbuka semenjak berpindah ke utara Jogja. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan, tepatnya di bawah kaki gunung. Pertama kali ibunya mengira akan diajak ke rumah saudara yang arahnya sama dengan arah malam itu. Di tengah jalan, ayahnya malah bertemu dengan gerombolan temannya yang sering memakai pakaian serba hitam. Disitulah ibunya bingung sebenarnya dirinya akan dibawa kemana. Sampailah di sebuah hutan dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para gerombolan itu. Tibalah di sebuah gubuk yang tak jauh dari situ terdapat sebuah gua. Dengan mata kepalanya sendiri, ibunya melihat ayah dan para gerombolan itu melakukan ritual memutari sebuah benda yang berada di tengah-tengah mereka. Ritual yang mereka lakukan dengan membaca sesuatu secara bersama-sama. Ibunya menunggu sekitar 1 jam. Dan setelah selesai melakukan ritual, ayahnya membawa sebuah bungkusan dan membawanya pulang. Di perjalanan pulang, sang ibu sempat bertanya apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan dan apa isi dari bungkusan yang dibawanya. Bukannya dijawab, sang ayah malah marah dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dengan penuh amarah, sang ayah mengelak yang dilakukannya hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya mengambil bungkusan itu, tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur pulas. Begitu kagetnya, di dalam bungkusan terdapat sebuah bungkusan kain putih, panjang dan beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleks membuang bungkusan itu dan segera pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercecer di lantai. Pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tak segan menampar bahkan memukulnya. Ibunya sempat meminta ampun tetapi tidak digubris oleh sang ayah. Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu. Karena selama mereka menikah, tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya. Semarah-marahnya, mungkin hanya sekedar membanting benda-benda di sekitarnya. Sang ibu yang bisa dibilang kepo, selalu mencoba bertanya kepada sang ayah tentang bungkusan yang sangat dijaganya itu. Tetapi pasti terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga di suatu malam, sang ayah yang pergi bersama teman-temannya dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi, ibunya mencuri kesempatan dengan mencoba mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya di balik semua ini. Ahli spiritual itu menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan, dan alat inilah sebagai penarik harta, tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung. Dia menjelaskan pula akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarganya, yaitu anak pertamanya yang bernama Michelle. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya. Sempat tak bisa berkata apa-apa lagi, namun ibunya tak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun ketika dia bertemu 3 orang yang berbeda, jawaban ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumah. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, tumbal tidak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian. Apalagi apa yang diinginkan ayahnya sudah diberikan semuanya.
Intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya terus berusaha untuk melindungi anaknya bagaimanapun caranya. Tak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di beberapa penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka menyerah ketika mencoba menerawang ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya. Kata ibu sih kebanyakan dah menyerah dulu pas ibu cerita detailnya. Yang didatengin ibu malah kebanyakan nyerahin ke orang lain. Ada juga yang nyoba, tapi katanya ada yang sampai muntah darah. Ibunya sangat takut, sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu. Sempat terbenak dalam pikiran ibunya untuk memberitahu Misal dan eyangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanyalah omongan kosong belaka. Bahkan ibunya takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di kamar. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberaniannya untuk membuka semuanya, namun semuanya sudah terlambat ketika ibunya mendapat kabar Misal mengalami kecelakaan dahsyat. Sang ibu yang mendengar kabar itu bergegas meninggalkan ayahnya yang di malam sebelum Misal kecelakaan. Dari balik jendela kamar ibunya, melihat sang ayah pergi dengan membawa bungkusan kain itu. Misal sempat tak bisa berkata apa-apa. Ia mendengar langsung kesaksian ibunya. Air matanya pecah tanpa henti, bahkan membuat hampir tak sadarkan diri. Habis dengar itu langsung madek mas. Aku udah gak bisa ngomong, cuma bisa nangis doang. Karena aku juga sempat curiga sama ibuku sebelumnya. Dah gak bisa dijelasin lagi. Begitulah kalimat yang keluar dari Misal dan kembali mengusap air matanya. Dan coba ditenangkan oleh kawanku kala itu. Setelah Misal mendengar cerita dari eyang dan ibunya, walaupun ada kesedihan, bagaimana sang ayah sangat tega mengorbankan dirinya hanya karena harta. Namun Misal masih bisa bersyukur karena berkat kuasanya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tetapi Misal berkata seperti ada dendam dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi. Dia juga masih takut tumbal ini masih ada dan yang selanjutnya menimpa kedua adiknya. Kalau dendam sih ada mas. Aku jelasinnya nggak tahu itu dendam apa gimana. Ya maaf ya mas, aku udah nggak pengen ayahku hidup lagi. Aku juga sempat mikir buat mau ngebunuh ayahku. Tapi aku mikir lagi mas, nanti aku malah lebih jahat lagi kalau sampai itu kejadian. Cerita tentang ayah Misal cepat tersebar ke telinga seluruh kerabatnya, hingga terdengar kedua adiknya. Misal mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan seperti itu. Namun sebaliknya, seluruh kerabatnya mendukung Misal dan ingin membantunya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu, sempat mengajak adiknya atau bisa dibilang om dari Misal untuk ikut bersamanya. Namun omnya tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan ia sempat memberi nasihat agar tidak melakukannya. Dan ternyata dia tidak tahu ayah Misal menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian ini. Seluruh kerabatnya membantu Misal untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli untuk menghilangkan kutukan itu dan membantu ayahnya sadar. Dan waktunya pun tiba. Misal dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantunya. Entah kebetulan atau bagaimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya.
sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan gaib. Nama dari perkumpulan tidak kita sebutkan demi kemaslahatan bersama. Orang ini sempat terjerumus, namun mendapat berkah yang membuatnya bisa keluar dari lingkaran itu. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya. Karena menurut dia, sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain. Suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Saat itu, ia dibantu muridnya yang berjumlah 7 orang. Dan Eyang Michelle juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah menyadarkan ayahnya dan mencegah agar makhluk ini tidak bisa menguasai raga ayahnya. Pas itu rame banget mas, aku lupa tempatnya di mana. Tapi aku, keluarga, sama saudara-saudaraku dibantu si bapak doa bersama mas. Rame banget kok waktu itu. Aku pun bertanya kepada Michelle, di mana posisi ayahnya ketika mereka melakukan doa bersama. Michelle menjawab, ketika mereka melakukan doa bersama, ayahnya masih ada di rumah rantaunya dan memang belum pulang pada saat itu. Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya di mana keberadaan keluarganya saat itu. Seluruh kerabatnya ia satroni, bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya. Tetapi Michelle dan keluarganya sudah bersiap. Apabila hal ini terjadi, mereka memilih mengontrak rumah yang dimana ayahnya tidak tahu keberadaannya secara pasti. Ayahnya juga sangat gigih mencari keberadaan istri dan anaknya. Menemukan rumah kontrakan yang pada saat itu hanya ada ibu dan 2 adiknya. Ibunya yang melihat sosok sang ayah langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat-rapat agar ayahnya tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sempat terjadi perdebatan, bahkan teriakan ayahnya terdengar tetangga rumah. Kerabatnya yang tak lain adalah Om Michelle mendapat telepon berdering dari sang ibu dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah dan juga membawa sesuatu di tangannya. Omnya bergegas menggeber motor menuju rumah kontrakan dan melihat ayah Michelle yang menggedor-gedor pintu dengan membawa sebilah bambu runcing panjang di tangannya. Kata omku pas dia dateng udah bawa bambu mas. Akhirnya omku juga ambil balok kayu. Gak pikir panjang, langsung kelahi di situ. Tapi nggak lama sih mas, soalnya tetangga ada yang misahin juga. Menurut Michelle, omnya sudah di puncak emosi, bahkan tidak bisa terkontrol lagi saat itu. Setelah dilerai, ayahnya langsung pergi entah kemana dan sempat mengucapkan sebuah kalimat, "Awas, sesok mati kabeh." Semua keluarganya berkoordinasi dan sempat meminta petunjuk si ahli spiritual agar cepat menyelesaikan semuanya. Akhirnya diputuskan untuk adanya perang gaib di antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di balik ayahnya. Dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerabat Michelle. Itu aku lihat sendiri mas. Aku lihat sosok ular yang selama ini di mimpiku itu mengelilingi tempat kita. Aku juga lihat kayak beberapa makhluk badan manusia, tapi kepala hewan. Dan itu besar-besar mas. Pokoknya rame banget. Ibuku aja sampai muntah mas, kena energinya. Eyangnya yang sudah mengetahui akan kemampuan Michelle memberikan sebuah benda yang berguna untuk keselamatan dirinya. Apalagi makhluk yang akan dilawan dulunya mengincar Michelle untuk dijadikan tumbal.
Michelle bercerita, suasana yang dirasakan saat itu sangatlah panas. Bahkan membuat telinga dan tengkuknya berat seperti tertekan sesuatu. Sempat terdengar beberapa kali lemparan benda di atas rumah. Beberapa kali jendela bergetar dan pantulan cahaya merah dari arah luar beberapa kali. Bapaknya sempat kelempar mas, pas narik sesuatu dari luar. Habis itu anak buahnya juga kelempar. Tapi pas Eyang ikut, kelingkaran udah kayak biasa aja. Dan udah pada diem, merem sama posisi sila. Ketika Michelle melihat orang-orang, termasuk Eyangnya, yang sedang melawan itu cukup tersentuh hatinya. Michelle merasa masih ada yang mau membantunya, walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan waktu itu, Michelle berpikir imbalan apa yang pantas diberikan kepada orang-orang yang membantunya. Mereka bertaruh nyawa mas, aku bingung, kenapa kok mereka mau ya demi aku? Begitulah yang terfikir di benaknya waktu itu. Perang gaib itu berlangsung beberapa jam dan berakhir ketika Eyangnya tersungkur sambil meremas bagian perutnya. Seketika semua membuka mata dan membawa Eyang di sebuah tikar terpisah dengan yang lain. Aku kaget mas lihat Eyang. Pas aku deketin, Eyang cuma bilang, "Alhamdulillah, semoga ada efeknya ya Le." Tapi aku masih lihat yang lain semedi. Bingung sebenarnya udah selesai apa belum. Tak lama berselang, salah satu ketua dari perang gaib itu membuka mata dan langsung menghisap rokok sembari meminum segelas kopi hitam yang ada di hadapannya. Suasana hening dan tidak ada satu kata pun keluar dari dalam mulutnya. Michelle dan yang lain saling menatap kebingungan dan tidak ada yang berani bertanya. Tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol berisi air putih dan memberikan kepada Michelle. "Ini buat kamu, ibu sama 2 adikmu ya. Itu buat mandi pagi sama sore untuk 2 bulan ya." Michelle bertanya apa kegunaan air dan bagaimana hasil dari perang itu. Dijelaskan bahwa air itu berguna untuk pagar keluarganya, agar sang ayah takut melihat mereka, terutama Michelle, dan bisa menjadi benteng gaib dari ayahnya apabila masih ingin melakukannya. Dan hasil perangnya bisa dikatakan berhasil, bisa tidak. Dijelaskan bahwa makhluk yang bersekutu dengan ayahnya sangat banyak, karena ayahnya memiliki beberapa ilmu ajian. Beberapa makhluk yang ada sudah dilawan dan tidak akan kembali. Namun ada satu makhluk yang sekarang 90% menguasai ayahnya dan tinggal menunggu waktu menuju 100%. Makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke dalam mimpi Michelle. Michelle bertanya kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya. Usut punya diusut, ular itu menagih janji tumbal yang dijanjikan ayahnya. Tumbal itu adalah Michelle, yang kebetulan ketika sang ayah memulai semua itu, Michelle adalah anak satu-satunya. Namun Michelle gagal menjadi tumbal karena dia bisa selamat dari kecelakaan dahsyat itu. Maka dari itu, sang ayah harus mencari korban lain agar dia tidak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal 2 adiknya sebelum makhluk itu 100% menguasainya. Aku langsung lihat 2 adikku mas, soalnya mereka juga dengar apa yang dibilang bapaknya. Tapi adikku yang nomor 1 malah bilang kalau dia udah siap ngelawan, kalau emang bapaknya mau ngincer dia. Saran dari ketua perang mengharuskan Michelle, ibu, dan kedua adiknya untuk berpindah tempat yang jauh dari jangkauan sang ayah. Namun karena Michelle dan kedua adiknya masih bersekolah, diputuskan mereka tinggal di rumah saudara yang pada saat itu baru saja membuat rumah.
Mereka tinggal di situ dengan pertimbangan. Sang ayah benar-benar tidak mengetahui tempat itu. Ternyata itu salah. Berjalannya waktu, setelah Michelle dan keluarga kecilnya hidup tanpa seorang ayah, Michelle yang pada saat itu sedang berkuliah, mendapat kabar bahwa sang ayah kembali dan menempati rumahnya terdahulu. Sang ayah ternyata sudah beberapa bulan tinggal di sana. Namun menurut penuturan warga, sang ayah jarang keluar rumah. Bahkan warga, sang ayah sudah pergi lagi karena rumah yang sudah tidak terawat. Bukan rasa takut yang muncul, namun di dalam benak Michelle ingin bertemu dan ingin langsung menatap sang ayah. Aku nggak takut mas, tapi pengen aja lihat ayah. Walaupun itu nggak tahu yang terakhir atau bukan. Tapi sempat dilarang sama eyang sama ibu juga. Terjadi perdebatan hingga diputuskan salah satu kerabatnya yang menemui sang ayah seorang diri. Sesampainya di sana, bukannya keributan, yang ada namun malah kerabatnya terheran-heran ketika melihat rumah yang sangat tidak terurus. Banyak sampah berceceran dan banyak sarang laba-laba yang menempel di dinding rumah. Sempat mengetuk rumah namun tidak ada jawaban sama sekali. Telah mencoba berkeliling rumah, betapa kagetnya melihat sang ayah yang sedang duduk di sebuah meja di ruang tamu dengan tatapan kosong. Kerabatnya sempat memanggil terus-menerus, namun sang ayah tidak pernah menggubris. Karena khawatir, sang kerabat menelepon Michelle dan yang lain untuk datang menemui sang ayah. Mereka berbondong-bondong datang dan sudah bersiap dengan apa yang akan terjadi nantinya. Kita udah siap mas, omku juga udah bawa golok, siapa tahu ayah tiba-tiba ngamuk kayak dulu. Setibanya di sana, Michelle masih dilarang oleh keluarganya untuk mendekat. Dan yang mendekat pertama kali adalah eyang, ibu, dan kedua adiknya. Ibu yang memanggil nama sang ayah tidak digubris sama sekali. Ingin memaksa masuk, namun seluruh pintu terkunci rapat. Michelle yang melihat dari kejauhan teringat eyangnya masih membawa kunci. Karena dulu eyang yang selalu mengurus rumah ketika Michelle tinggal di rumah eyangnya. Sang eyang yang teringat perkataan Michelle mencoba mencari kunci yang selalu ia tinggalkan di ventilasi rumah. Terbukalah pintu rumah dan betapa kagetnya sang ibu melihat ayahnya yang berpakaian lusuh tak terawat dengan badan yang tak segagah dulu. Selangkah demi langkah ibunya mencoba mendekat dan memegang pundak ayahnya. Ibunya mencoba terus memanggil-manggil nama ayahnya, namun sang ayah tak bergeming sama sekali. Ayah cuma diem aja mas, tapi aku lihat dari jauh ular itu ngelilit rumah. Yang juga bilang, kayaknya kalau itu udah bukan ayah. Michelle mencoba berpikir dan membenarkan perkataan ketua perang dahulu, bahwa ayahnya benar-benar dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengannya. Ibunya seketika duduk terdiam sambil menatap keadaan sang ayah. Tak lama, tangisan itu pecah seketika. Kedua adiknya mencoba memeluk dan menenangkan ibunya. Michelle yang sudah tak tahan mencoba mendekat dan beberapa langkah sebelum ia melihat sang ayah. Tiba-tiba ayahnya bergeming dari posisinya. Dia lihat aku kayak lihat setan mas. Dia juga ngusir aku kayak takut. Ayahku juga nangis pas aku mau deketin. Sang eyang segera menahan Michelle karena takut. Ada reaksi lain ketika Michelle benar ada di dekat sang ayah. Michelle menolak dan ingin mencoba berbicara dengan ayahnya. Kenapa sih ya kok tega kayak gini? Ayah kok tega sama Michelle? Begitulah perkataan Michelle ketika ia benar-benar berhadapan dengan ayahnya.
yang masih dan bergetar penuh ketakutan menatap Michelle. Udah gak bisa sedih lagi, Mas. Nangis juga udah gak bisa. Di jalan aku sempet pengen ngebunuh ayah. Tapi pas aku lihat ibu nangis kayak gitu, niatanku hilang, Mas. Setelah pertemuan itu, ibunya mengingatkan sang ayah untuk dibawa pulang. Karena berhubung keadaan sekarang yang memprihatinkan, keputusan sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Michelle. Karena di dalam hatinya masih ada kebencian yang tertanam. Terjadi tali ulur di antara keluarganya. Namun kerabat dan eyangnya juga tidak setuju apabila sang ayah dibawa pulang. Karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi bisa dikatakan di dalam tubuhnya bukanlah sosok sang ayah yang sebenarnya. Kemudian eyangnya menelpon ketua perang gaib yang sempat melawan makhluk yang bersekutu dengan sang ayah, meminta solusi bagaimana baiknya dan semua bisa aman. Diberikanlah saran bahwa sang ayah dibawa ke rumah ketua perang untuk dilakukan terapi, menghilangkan sosok ular itu, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Saran itu disetujui oleh semua keluarga, termasuk sang ibu. Dijemputlah sang ayah oleh ketua perang dengan para muridnya berjumlah 8 orang. Ketika melakukan penjemputan, mereka mencoba menyisir rumah dan ditemukan beberapa uang di dalam bungkusan putih yang dulu sempat dipertanyakan oleh sang ibu. Ditemukan juga beberapa keris, dupa, dan berbagai macam alat, dan saling mengagetkan ditemukan secarcik kertas dan tertera nama Michelle lengkap dengan tanggal lahirnya. Sempat ada perlawanan dari sang ayah, bahkan sempat memukul salah satu orang hingga tersungkur. Namun karena kalah jumlah, sang ayah tidak bisa berkutik. Bahkan kaki dan tangannya diikat dengan tambang agar tidak bisa melawan lagi. Kalau sekarang katanya ayah masih diterapi, Mas, tapi dibuatin ruangan sendiri. Cuma ibu yang sering nengokin ayah. Ya walaupun bapak-bapak itu sering bilang kalau sebenarnya udah gak bisa dan cuman menunggu waktu. Tapi aku tahu alasan ibu masih mau ke sana. Setelah sang ayah dikarantina, memang di saat tertentu, terutama di malam di mana ia melakukan lembur, ia sering mengamuk dan kadang menyiksa dirinya sendiri. Michelle sendiri sudah tidak mau berurusan dengan ayahnya dan lebih memilih menjalani kehidupannya, walaupun tubuhnya tidak sesempurna seperti dahulu. Michelle masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Michelle yang dulunya periang, kini lebih banyak diam dan mengurung diri. Namun keluargalah, terutama kedua adiknya, yang selalu memberi motivasi ketika ia sedang berada di titik terendah. Rasa benci, dendam, bahkan rasa ingin membalas masih Michelle rasakan hingga saat ini. Aku sempet pengen bunuh diri, Mas. Untung aku sadar kalau dulu aku tuh dikasih kesempatan hidup dan itu jangan sampai aku sia-siain. Karena itulah sekarang Michelle rutin berkunjung ke eyangnya dan menyejukkan hati dan pikirannya dengan mengasah kemampuan gaib yang ia dapat setelah kecelakaan dahsyat. Begitu pula dengan adiknya nomor 1 yang ikut mengasah kemampuan dengan alasan apabila terjadi lagi di lain waktu, dia bisa mengetahuinya lebih awal. Ketika aku dan Michelle tiba di penghujung obrolan, aku sempat bertanya, bagaimana dengan gerombolan pakaian serba hitam itu? Michelle menjawab, para gerombolan itu pernah mendatangi rumah ketua perang yang berpura-pura berkunjung mencari obat. Mungkin ingin membawa sang ayah, namun sebelum itu terjadi, para gerombolan itu diusir. Bahkan sempat akan terjadi perkelahian. Sempat ada juga serangan gaib yang menyerang eyang.
dan itu disinyalir sumbernya dari para gerombolan itu, namun bisa dilawan eyangnya. Sampai sekarang, serangan-serangan itu masih terjadi, walaupun intensitasnya tidak seperti dahulu. Begitulah cerita dari Michelle, wanita tangguh yang bisa menghadapi dan kuat dengan apa yang ia alami. Ketika tim kami mengulik cerita dari Michelle, beberapa dari kami sempat menangis karena terheran-heran dan tak percaya dengan apa yang kami dengar. Tak hanya Michelle, kami juga menemui semua yang menjadi saksi pesugihan sang ayah, dari ibu, eyang, dan para kerabat Michelle lainnya. Dan ketika cerita ini sudah menjadi kisah khalayak umum, segala sesuatunya sudah disetujui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan, penyampaian, ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Kami hanya ingin menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita dan untuk semuanya. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari Studio Horor. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya dari channel Studio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.